Perkenalkan, nama saya Ahmad Aris Yandarista. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis indeks atau tren. Saya dari kelas AK 4207 beserta NIM-nya 14021742010. Sekarang saya akan mulai penjelasan tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rapki dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kemarin, yakni pertemuan keempat. Analisis laporan keuangan. Bab pertama yang disampaikan oleh Pak Rapki adalah analisis komprehensif, analisis common size, analisis rasio. Bab 3, accounting of loss sama Venetian accumulation. Bab 4, inventory cash flow dan deskripsi. Bab 1, analisis komparatif atau perbandingan digunakan dengan cara menggunakan angka-angka laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan tahun sebelumnya. Tujuan analisis komparatif adalah memperoleh gambaran tentang arah, kecenderungan, tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan pada masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan masa yang akan datang. Analisis common size. Metode common size merupakan metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk persentasi. Adapun persentasi yang dibuat biasanya diberikan dengan jumlah yang bernilai penting, misalnya aset pada neraca, penjualan pada laporan laba rugi. Analisis rasio. Analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan. Setiap laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Berikut adalah contoh tabel metode komparatif. Dapat dilihat pada PT Telekomunikasi Indonesia. Dapat dilihat juga laba tahun berjalannya sebesar 27,592 pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 26,979. Terjadi peningkatan yang lumayan signifikan. Di metode common size terjadi juga kenaikan yang lumayan signifikan dari tahun 2018 ke 2019, yakni perbandingan antara 26,979 27,592. Ini juga bentuk-bentuk tabel laporan keuangan dari PT Telekomunikasi. Jumlah liabilitasnya sebesar 10397. Persentasenya 100%. 2018 itu 88,893. Persentasenya 100%. Sangat signifikan naiknya. Rasio probabilitas. Materi keuangan yang digunakan oleh analisis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba reflatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan ekuitas pemegang saham periode waktu tertentu. Metode rasio probabilitas ada 4, yakni margin laba operasi, margin laba bersih, return on equity, return on asset. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengatur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancar. Rasio lancar 2018, ini rumusnya. Perusahaan Telkom 2018, aktiva dibagi kewajiban lancar dikali 100% sama dengan 43,268 dibagi 64, 261 sama dengan 93,53%. 2019, aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100% sama dengan 4177 per 58,369 sama dengan 7147%. Rasio cepat atau quick ratio menggunakan rumus
kas ditambah piutang usaha dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Dapat dilihat sendiri dari hasil perusahaan Telkom 2018 dan 2019. Rasio hutang terhadap aktiva dalam perusahaan Telkom sebesar 88,893 atau 206,196 100%, sama dengan 43,110%. Itu terjadi pada 2018. 2019 dapat dilihat sendiri oleh kawan-kawan. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan Telkom 2018 sebesar 88,893 atau 117,030 100%, sama dengan 75,780%. 2019 dapat dilihat sendiri. Rasio aktivitas ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkatan kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan melibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut yang akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Ada 4 juga rumus-rumusnya. Yang pertama, rasio perputaran piutang. Rumusnya itu penjualan atau piutang rata-rata. Dapat dihitung sendiri, saya sudah hitung, lihat saja sendiri hasilnya. Yang kedua itu rasio perputaran persediaan. Rumusnya itu COGS dibagi inventory. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Rumusnya sales dibagi total fixed asset. Yang keempat, rasio perputaran total aktiva. Yang rumusnya sell dibagi total aset. Kita masuk ke bab 3. Accounting of lease dan possession accumulation. Apa sih bacanya? Accumulation. Masukin aja, nggak apa-apa. Accounting of lease atau akuntansi sewa. Leasing. Untuk menghemat kas perusahaan sewa atau leasing menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi perusahaan untuk menumbuhkan aset tetap. Pemilik aset tetap disebut lessor, sedangkan penyewa disebut lease. Terdapat 2 jenis sewa, yaitu operasi dan sewa pembiayaan. Operating lease, sewa jangka pendek kurang dari 1 tahun. Alat dapat digunakan oleh penyewa, namun aset dimiliki pihak menyewa. Tidak terjadi transfer. Pemeliharaan alat biasanya oleh yang penyewa. Penyajian dalam laporan keuangan diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi dan tidak ada pencatatan aset, utang, dan beban depresiasi. Capital lease, sewa jangka panjang lebih dari 1 tahun. Kemungkinan terdapat transfer di akhir masa sewa. Terdapat transfer resiko dan manfaat kepada penyewa atau lease. Aset dicatat oleh lease sebagai pencatatan aset. Pencatatan utang atau kontrak pembayaran jangka panjang dan pencatatan beban depresiasi aset. Accounting of leaser. Diketahui Haris menyewakan mesin kepada Dadang pada tanggal 1 Januari 2020. Masa sewa 5 tahun tidak dapat dibatalkan dan pembayaran dilakukan setiap awal tahun senilai 20.711 euro. Fair value aset dolar tadi maksudnya kawan-kawan. Fair value aset tersebut 100.000 dolar dan umur ekonominya 5 tahun. Tidak ada perpanjangan sewa. Incremental rate sebesar 5%. Implied rate
sebesar 4% dan Lucy mengetahui HPP dari mesin tersebut adalah $85. Berikut penerapannya. Dapat kalian baca sendiri penerapannya, bagaimana step by step yang dilakukan. Ada step kedua, yaitu menghitung VV of residual value. Rumusnya dilihat sebagai berikut saja. Step kedua, nah ini salah, mungkin salah pengetikan, seharusnya step ketiga, tapi tertulislah step kedua. Menghitung PV of minimum list payment. Rumusnya dapat dibaca sendiri, dikarenakan saya agak belibet, ya baca sendiri saja. Membuat tabel amortisasi bunga. Nah, tabel ini saya dapat dari internet atau dari PPT. Tadi saya lupa sih ngambilnya di mana. Nah, data-data yang ini dapat dilihat oleh kawan-kawan sendiri. Semoga baiklah datanya. Pension accumulation. Program pensiun dapat secara tepat menjelaskan manfaat dan hak harta tanggung jawab perusahaan dan karyawan. Program pensiun dibagi menjadi dua, yaitu dividend benefit and dividend contribution. Definite maksudnya kawan-kawan. Definite benefit ASTI menentukan jumlah manfaat pensiun yang diberikan pemberi kerja berjanji untuk memberikan kepada pensiunan. Dalam program imbalan pasti, pemberi kerja nanggung resio dikerjakan dana pensiun. Definite menjelaskan jumlah iuran pensiun yang diberikan pemberi kerja pada program pensiun. Dalam hal ini, yang sebenarnya berdasarkan manfaat pensiun bagi pensiunan tergantung pada kinerja dana pensiun. Bahwa program iuran pasti karyawan menanggung resiko kinerja. Bab 4, inventory, cash flow, dan depreciation. Ini menggunakan metode FIFO-LIFO ini. FIFO itu barang yang masuk pertama keluar pertama, sedangkan LIFO itu barang yang masuk terakhir dijual pertama. Nah, penjelasan ini menjelaskan tentang tata cara perhitungan menggunakan FIFO. Nah, ini yang ini ada tata cara perhitungan menggunakan metode LIFO. Kalau ada juga di sini average cost. Average cost itu adalah gabungan dari FIFO-LIFO kawan-kawan. Rata-rata dari keduanya itu. Dua metode FIFO dan LIFO. Perhitungannya ya ini bisa dilihat dari sini juga. Perhitungan FIFO. Ini LIFO, terus disimpulkan menjadi average. Diambil rata-ratanya gitu. Sekian teman-teman video dari saya dan penjelasan saya. Terima kasih. Semoga kalian mengerti. Assalamualaikum.